Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis ummahat Masjid Jami Al-Ihsan, betul ya? Mudah-mudahan insya Allah jamaahnya makin banyak, makin berkah, dan semua hatinya mudah-mudahan bertaut ke masjid untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah majelis, para ummahat serta bapak-bapak yang hadir yang saya cintai dan saya hormati, kajian kita, bahasan kita pada pagi hari ini menarik. Apa judulnya? Kemarin nanya, Ustazah mau bahas apa? Saya bilang terserah sama jamaah mau bahas apa. Ya, akhirnya dari panitia minta tema, saya bilang ya udah kita bahas tentang jangan mengeluh, banyak bersyukur. Ini syukur, kata yang seringkali terucap tapi sulit untuk dipraktekkan. Syukur, sabar, ikhlas. Ikhlas ya, syukur ya, sabar ya. Secara lisan kalau diungkapin gampang, tapi pada praktiknya, pada realisasinya sulitnya bukan main. Ada orang baru ditinggal sama suaminya wafat, kita datang ngelayat, Bu, sabar ya Bu, sabar, jangan nangis. Ya iya, kita kadang ngerasain, betul nggak? Jadi sabar, syukur, dan juga ikhlas sulit dipraktikan, tapi pada pengucapannya dia gampang. Maka jangan banyak ngeluh kita, banyakin syukur. Kenapa kita disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya dua. Satu, syukur kita kepada Allah semata-mata karena kita berterima kasih atas nikmat yang terus-menerus. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Orang yang ngaku beriman, dia banyak syukur. Jadi kalau mau melihat iman seseorang, lihat dia orang yang rajin bersyukur apa enggak. Oh, tiap hari ketemu kerjaan yang ngeluh. Dikasih uang belanja 20.000 dia ngeluh. Dikasih uang belanja 50.000 dia ngeluh juga. Bahkan dikasih uang belanja jutaan dia masih ngeluh. Itu bisa dilihat kualitas keimanan seseorang. Orang yang banyak ngeluh, jarang bersyukur, imannya masih di bawah rata-rata. Beda sama orang yang tingkatan imannya sudah tinggi. In syakartum wa amantum, kalau kamu ngaku beriman, kamu juga bersyukur sama Allah. Tapi pada hakikatnya sulit ustazah bersyukur. Coba deh Bu, ini kita muhasabah, kita tanya nih sama diri kita. Selama kita hidup, ada yang di sini usianya mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi mayoritas saya lihat 17 tahun rata-rata. Ada masih 17 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangatnya masih. Kita lihat, kita flashback, tengok hidup kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 30 tahun. Ya Allah, usia saya selama ini yang kau berikan, saya lebih banyak bersyukur atau kufur nikmat? Melihatnya bagaimana ustazah? Melihatnya satu, kita sehari-hari lebih banyak mengingat kesenangan-kesenangan yang Allah kasih. Itu satu. Atau yang kedua, kita lebih banyak mengingat kesedihan yang Allah beri. Contoh, kita sehari-hari ingat, ya Allah, alhamdulillah saya punya anak. Banyak orang di luar sana yang belum punya anak, dia program sana sini, minta air, minta doa, ketemu guru, kiai, minta didoain, tapi masih belum juga dikasih keturunan. Saya ya Allah dicolek dikit sama laki, alhamdulillah tiap tahun beranak. Itu kan perlu tuh kita syukurin, kita muhasabahin. Alhamdulillah nggak susah, saya pengen punya keturunan. Banyak orang yang kemana-mana juga belum dikasih ya Allah keturunan. Kita hargai, kita lihat kesenangan yang Allah beri. Atau kebanyakan kita ingat yang sedih-sedih. Punya anak susah diajarin begitu belajar. Bebel bener jadi anak.
Ya Allah, gini benar punya anak. Anji, dia anak saya apa bukan sih? Jangan-jangan ketukar dulu di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kita tidak mengingat kebaikan yang Allah beri. Kita punya orang tua dikasih, lebih banyak bersyukurnya atau kufurnya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya orang tua sehat. Banyak kawan saya dari kecil orang tuanya udah kagak ada. Bahkan dari dia lahir pun gak pernah ketemu kedua orang tua. Saya bersyukur mengingat kebaikan yang Engkau beri kepada Allah. Kenapa saya harus lahir dari orang tua yang model begini? Coba kalau saya lahir jadi anak orang kaya. Coba kalau saya lahir dari anak ulama. Coba tuh yang sering kita omongin. Jadi kita muhasabah, kita lebih banyak syukurnya atau mengingat kesedihan yang Allah kasih. Punya suami, bersyukur apa enggak, Bu? Bersyukur enggak? Jangan pernah dibandingin suaminya sama yang lain. Ya, kadang-kadang rumput tetangga lebih enak dilihat daripada rumput sendiri. Punya suami, alhamdulillah. Begitu ibu-ibu habis nonton drakor, habis nonton film, melihat suami, alhamdulillah, biar kagak mirip sama Lee Min Ho, yang penting suami saya. Kan banyak orang akhirnya ngebandingin pasangannya dengan orang lain, sehingga ketika ngelihat suaminya nggak ada rasa syukur sedikit pun. Alhamdulillah masih punya suami, alhamdulillah ada yang nafkahin, alhamdulillah masih ada yang jagain, alhamdulillah tidur ada yang nemenin. Banyak orang yang usia pernikahannya masih seumur jagung, suaminya diambil oleh Allah wafat. Ada yang diambil sama perempuan lain, ya. Ada yang tidak ketemu jodohnya sampai saat ini. Maka bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Ini diharuskan karena kita berterima kasih atas nikmat yang terus datang. Yang kedua, bersyukur dianjurkan untuk apa, ibu-ibu sekalian? Agar Allah tambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidan wa la inna adzabi lasyadid. Masya Allah, ibu-ibu Geraha Cinere ini hafal Quran semua, Ustaz, ya. Saya nerusin dikit dilanjut, alhamdulillah. Ini kita minta sama Allah, ya Allah, dari rezeki yang saya punya ditambah. Kalau kita bersyukur ditambah, kita bersyukur ditambah. Kenapa kita nggak boleh banyak ngeluh? Coba unzur ila man dunaka wa la tanzur ila man fawqaka. Dalam perkara duniawi, Allah naik motor. Yang naik motor, alhamdulillah. Lihat yang berangkat ngaji naik sepeda. Yang naik sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda, ya Allah. Lihat yang berangkat ngaji jalan kaki. Yang jalan kaki masih bersyukur, alhamdulillah masih bisa berangkat ngaji walaupun didorong-dorong. Ada orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran di rumah, dia kena stroke. Yang kena stroke pun alhamdulillah belum masuk kubur, ya Allah. Ini kan bentuk tamakan. Jadi jangan banyak ngeluh. Lihat dalam perkara duniawi yang di bawah kita. Tapi kebalikan, kalau kita ngelihat perkara ukhrawi, akhirat, lihat yang lebih di atas kita. Jangan kebalik. Ada orang sholatnya lebih rajin, kita iri. Ada orang zakatnya lebih rajin, ada orang hajinya rajin, umrohnya rajin, zikirnya rajin, itu kita kebut. Tapi dalam perkara duniawi, lihat yang di bawah kita, Bu. Coba deh ibu-ibu, ini saya yakin ibu-ibu kan yang hadir usianya sudah mulai sepuh ke atas, ya, betul ya? Tapi saya nggak mau bilang tua, saya bilangnya sudah mulai sepuh ke atas gitu, ya. Pasti sudah tahu nih asam manis kehidupan perjalanan setiap orang. Kita udah banyak melihat manusia-manusia. Ketika kita melihat hidup orang lain, ini kan kita sering ngeluh nih. Kita sering ngeluh, ya, dengan hidup kita. Coba deh kita dikasih kesusahan, apalagi kalau kita bukanya Instagram, TikTok, apalagi, Bu, YouTube, ya. Itu senang semua ustazah hidupnya. Itu kan yang diperlihatkan saja, padahal nggak ada orang yang hidupnya ideal, nggak ada. Jadi masing-masing orang ada ketidakidealan dalam kehidupannya, ada ujian. Ada orang rumah tangganya bagus, suami soleh, istri soleha, anak banyak, perekonomian bagus, mertua yang tiap hari gangguin rumah tangganya. Ada nggak? Ada. Mertuanya nyinyir, ikut campur aja. Ada.
mertuanya baik, suami baik, istri baik, anak baik, perekonomian bagus, iparnya yang suka ganggu. Ada? Ada. Iparnya bagus, mertuanya bagus, suami istri soleh, soleha, anaknya bagus, ujiannya perekonomian, nggak punya duit, kesusahan masukin anak sekolah, buat makan susah, makan telur diceplok, dibagi 7 dan lain sebagainya. Ada ekonomi ujiannya. Ada orang ekonomi bagus, suami istri punya gaji, cantik, tampan, soleh, soleha, sempurna kata orang lain, mertuanya ada. Ada anaknya banyak, soleh, soleha, istrinya soleh, lakinya toleh. Tahu toleh, Bu? Itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, toleh itu lawan kata soleh. Soleh artinya baik, tolih artinya durhaka. Ini kebiasaan ibu-ibu kalau gendong cucu, gendong anak, mulutnya suka dicadel-cadelin. Betul apa enggak? Anak toleh, anak toleh, anak toleh, anak toleh. Hati-hati itu, gara-gara pengen ngikutin anaknya, cucunya cadel. Suka begitu nggak? Suka, Ustazah. Ya, Dedek mau mamam apa? Minum tutu katanya. Anak toleh ini, anak toleh. Ibu begitu ke anak doang apa ke suami juga? Suaminya nggak pernah. Pantes lakinya banyak yang cemburu sama anaknya. Nah ini hati-hati, kita salah ngomong jadi berubah makna bahasa Arab. Ya, istrinya soliha, lakinya durhaka. Siapa contohnya? Asiyah, istri Fir'aun. Istrinya soliha, Fir'aun. Sama Ustazah, suami saya juga di rumah kayak Fir'aun. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Kalau suami ibu kayak Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran, bukan suaminya Asiyah tapi suami ibu. Ya, artinya apa? Seburuk-buruknya laki kita nggak sampai kayak Fir'aun. Karena Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran, suami Asiyah tersebut adalah seorang yang bukan hanya durhaka tapi juga ngaku Tuhan. Tuh. Ya, makanya kita udah semua punya ujian masing-masing. Ada suaminya soleh, istrinya yang durhaka. Siapa kisahnya? Ada model keluarga yang dikisahkan dalam Al-Quran. Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, suaminya Nabi, suaminya soleh, istrinya durhaka. Apa kata Nabi Nuh? Ayo istriku, anakku masuk ke dalam kapal yang aku buat. Tapi istrinya nggak mau, lebih milih omongan orang lain. Dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya sama lakinya. Dah, durhaka dia kepada Allah. Begitupun Nabi Lut, dulu rame kasus LGBT, sebenarnya udah dari dulu. Itu kaum Sadum ya. Itu yang sekarang jadi laut mati. Jadi konon di bawahnya itu dulu kaum Sadum yang ditenggelamkan. Itu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Salah satu yang khianat sama Nabi Lut adalah bininya sendiri. Jadi waktu itu datang malaikat nyamar datang. Karena di kampungnya Nabi Lut waktu itu semua suka sesama jenis. Jadi laki-laki pun sukanya sama laki-laki, perempuan sukanya sama perempuan. Maka setiap ada laki-laki ganteng yang datang ke kampung tersebut, itu jadi rebutan. Ini siapa yang milikin? Ini jadi mangsanya siapa dan lain sebagainya. Satu ketika malaikat datang nyamar, jadi laki-laki tampan. Ke Jibril datang jadi laki-laki tampan. Kata Nabi Lut bilang sama istri dan anak-anaknya, jangan ada yang bilang aku punya tamu, apalagi laki-laki tampan. Ini datang satu kampung nanti pengen minta laki-laki ini. Padahal Nabi Lut pun tahu ini malaikat, ya, cuman nyamar. Diujilah istrinya saat itu, dia khianat atau tidak. Ternyata istrinya ngasih tahu orang kampung, wahai orang-orang kampung, wahai para umat yang ada di sini, ada tamu ganteng datang ke rumah saya. Udah buruan lagi, rebutin dah pada. Berangkatlah itu laki-laki yang ada di kaum Sadum itu, mereka lari semua memperebutkan malaikat yang nyamar jadi laki-laki.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini makanya sampai zaman sekarang banyak, Bu, saya ngelihat anak sekarang, ya Allah, miris. Ini kasus LGBT sudah tinggi di platform media sosial manapun, mau TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, itu sudah tidak malu memperlihatkan bagaimana penyakit yang mereka derita. Karena penyakit itu, suka sesama jenis itu penyakit, itu kudu diobati. Bahkan kata ulama yang lain mengatakan salah satu cara ngobatin orang yang kena penyakit demikian adalah dengan mengajak dia ke ujung jurang, didorong tuh dari ujung jurang itu ya, karena ini nular. Makanya sekarang kita pulang sama anak, kita tanya, nak, kamu masih suka nggak sama perempuan? Nak, kamu masih suka nggak sama laki-laki? Diajak komunikasi. Jangan sampai diam dia ngerubah kelamin. Diam dia suka sama sesama jenis. Ini kisah suaminya soleh, istrinya durhaka, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ada yang ujiannya keturunannya lama. Siapa, Bu? Ibrahim sama Siti Saroh. Tuh Ibrahim baru punya anak di usia 80 tahun ke atas. Ada orang berumah tangga 5, 10, 15 tahun, dia udah ngeluh, dia udah mau pisah, baik sama kita, Allah nggak cinta sama kita, Allah nggak ngasih keturunan sama kita, dia ngeluh, nggak bersyukur dia sama Allah. Ibrahim sama Siti Saroh dikasih anak lama, Rabbi habli minas solihin. Atau lihat Nabi Zakaria yang dikasih anak lama, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa mereka lanjut sama Allah. Jadi kok kita banyak ngeluh, padahal para nabi diujinya lebih parah, Bu? Betul nggak, Bu? Bu? Kita mah ujiannya masih kecil, betul? Itu para nabi ujiannya lebih besar lagi. Makanya untuk melihat kita udah bersyukur atau lebih banyak ngeluh, coba lihat kisah orang-orang solih terdahulu. Siapa yang diuji Allah dengan berat sekali? Ada Nabi Ayub alaihi salam. Dia ternaknya mati, semuanya habis, bangkrut, istrinya semua meninggalkan, anak-anaknya mati, tapi satu yang nemenin, Siti Rahmah, bininya yang paling setia. Diuji, bahkan kata para ulama, Nabi Ayub ini diujinya sama Allah 18 tahun dalam kemiskinan dan penyakit kusta. Kita baru sakit gatel-gatel 2 hari udah ngeluh sama Allah. Dikasih diabetes seminggu udah ngeluh sama Allah. Ya, asam urat kagak mau ngaji. Tuh betul nggak, Bu? Bu, punya asam urat kita nggak mau ngaji. Jadi bagaimana ustazah bersyukur yang dianjurkan? Bagaimana cara bersyukur? Ada 3. Sok monggo dicatat. Ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur dilakukan melalui aktivitas lisan, lewat lisan kita. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur adalah orang yang lisannya gemar mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah, segini mah udah puguh ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Punya suami kayak gini, alhamdulillah. Punya anak kayak gini, alhamdulillah. Punya mobil gak bagus banget tapi ada kendaraan buat ngaji, buat ibadah, alhamdulillah. Punya badan sehat, alhamdulillah. Nah, siapa tuh? Anak kecil aja ngerti ngomong alhamdulillah. Masa kita orang tua sulit ngomong alhamdulillah. Jadi setiap apapun nikmat yang Allah kasih, cara bersyukurnya nih lisan kita kudu sering-sering ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jadi wirid tirakat sehari-hari. Ya, hada min fadli rabbi, alhamdulillah, walillahilham. Ada orang muji kita, sia, ini mah saya segini ya, alhamdulillah dari Allah gitu. Kan banyak orang dipuji tapi nggak langsung ngembaliin sama Allah. Dia malah sombong dengan dirinya sendiri. Ada. Bu, cantik bener, Bu. Iya, skincare kita kan mahal. Ini jutaan tiap hari katanya.
Ya, boro-boro ngucap alhamdulillah dan makasih sama makhluk. Nah, ini ciri makhluk atau manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Nah, Bu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang lisannya syukur itu bukan cuman lisan yang gemar ngucap alhamdulillah, tapi lisan yang juga gemar istighfar. Istighfirillah, minta ampunlah sama Allah. Ini orang yang rajin istighfar, dia ciri orang yang bersyukur. Kenapa? Dia tahu, ya Allah, saya udah dikasih banyak nikmat, maksiat lagi. Saya udah dikasih banyak nikmat, melihat yang enggak lagi. Saya udah dikasih banyak nikmat, durhaka sama suami. Saya udah dikasih banyak nikmat, gak didik anak sebaik mungkin. Kita istighfar, minta ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gimana ustazah cara istighfar terbaik? Itu banyak diajarkan. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Ibu pernah dengar kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus diuji sama Allah dengan 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, 2 gelapnya lautan, 3 gelapnya perut ikan. Masuk deh. Kalau kita mungkin, ya Allah udah gak selamat dah, udah mati kayaknya di sini dah. Tapi tidak dengan Nabi Yunus yang selama dia masuk ke dalam perut ikan, apa dia ucapkan? Istighfar, minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gimana, Bu? La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Catat, kita dawamin, insya Allah. Ada nggak ustazah yang panjangan? Saya nggak suka yang pendek-pendek, maunya istighfar yang panjangan. Boleh. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam ketika dipisahkan oleh istrinya, ya Allah usir dari surga pada kisah buah khuldi yang diganggu sama setan. Dipisahin tuh, padahal lagi pengantin baru, lagi senang-senangnya berdua dipisahin. Yang satu konon di sini, yang satu di sana, dan lain sebagainya. Maka ketika masa perpisahan, minta ampun sama Allah. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh yang pilih, mau tadi baca istighfarnya Nabi Yunus, mau baca doa istighfarnya Nabi Adam. Ada yang ngeluh, nenek-nenek di belakang, ustazah kepanjangan, saya kagak bisa kalau panjang-panjang, kagak hafal katanya. Ada nggak yang pendek? Ada. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Masih ada yang teriak lagi, masih panjang ustazah. Ada yang pendekan lagi apa enggak? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu paling pendek ya, Bu ya? Betul ya? Jadi kalau yang pendek saja nggak kita dawamkan, maka masih jadi pertanyaan, kira-kira kita orang yang bersyukur atau tidak? Jadi orang yang bersyukur secara lisan, satu, lisannya gemar mengucap alhamdulillah. Yang kedua, lisannya gemar beristighfar, minta ampun sama Allah. Yang ketiga, lisannya gemar memaafkan kesalahan orang lain dan meminta ampunan kepada orang lain ataupun Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur itu nggak malu minta maaf sama orang lain. Kita gibahin orang, datang sama yang kita gibahin, Bu, maaf ya Bu, saya kemarin dengar-dengar kata ibu begini, saya ikut ngomongin, maafin ya Bu ya. Bu, kita suka minta maaf nggak sama yang kita gibahin? Enggak ustazah, takut sih minta maaf ya, betul ya. Kadang-kadang kita lagi gibahin orang, yang digibahin dateng. Kenapa Bu? Betul nggak Bu? Betul ya. Ini lagi asik-asiknya, si ibu ini katanya begini, iya. Tiba-tiba yang lagi diomongin datang di belakang kita, langsung ganti topik. Ngaji kita temanya apa? Itu pinternya ibu-ibu kalau lagi gibahin orang lain ya. Tapi insya Allah jamaah majelis ummahat di Geraha Cinere nggak ada yang ahli gibah, nggak ada yang tukang nyinyirin orang. Ya Allah ustazah, saya gimana mau gibahin orang, diri saya aja banyak aibnya ya. Kadang-kadang kita Bu, ini ada debu masuk ke mata orang lain kelihatan sama kita, betul nggak? Debu nih masuk ke mata orang lain, debu tuh masuk ke mata orang lain kelihatan. Tapi ada semut masuk ke mata kita, ada nyamuk masuk ke mata kita, kadang-kadang kita nggak sadar.
Artinya apa? Membicarakan aib orang lain ternyata lebih renyah daripada mengintrospeksi aib yang ada dalam diri kita sendiri. Betul nggak Bu? Ubah lagi habis ini ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu aktivitas lisan. Cara bersyukurnya lewat lisan. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah, minta ampun dan minta maaf sama manusia yang pernah kita sakiti. Yang kedua, cara bersyukur yang diajarkan oleh para nabi, para ulama, orang-orang solih itu apa? Dengan aktivitas hati. Kalau tadi aktivitas lisan, lisannya astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dengan aktivitas hati. Bagaimana ketika dia bersyukur, hatinya tuh senang, ikhlas, ridho. Tuh ciri orang bersyukur, lihatnya dari hati. Saya ikhlas ya Allah, biarpun pendapatan suami saya cuma segini, ikhlas, saya nggak ngeluh ya Allah. Saya ridho ya Allah dengan jalan hidup takdir yang saya jalani, saya ridho ya Allah. Saya senang ya Allah, senang. Saya senang punya orang tua begini, punya suami begini, punya anak begini, punya kehidupan begini. Saya senang, ikhlas, ridho. 3 ridho, senang, ikhlas, ridho. Itu aktivitas hati yang bermain. Makanya dalam surah Ar-Rahman sering kita dengar. Apa bunyi ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kita dustain, Bu? Bu? Ibu? Kita ngirup udara bisa nggak? Bisa. Kemarin zaman Covid orang bernapas kudu pakai oksigen. Bantuan beli nggak? Beli. Berebutan. Jadi mahal harganya. Ya. Kita banyak nikmat yang Allah suruh hitung. Sebenarnya makna ayat ini nih, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, hai hambaku, mana lagi yang kau dustakan? Mana lagi yang gak pernah aku kasih? Mana lagi yang kau ingkari? Semua aku kasih kenikmatan kepada engkau, tapi engkau jarang menikmati dan bersyukur atas nikmat tersebut. Ini di ayat ini Allah nyuruh kita itu muhasabah dan ngitung nikmat. Dalam sehari berapa oksigen yang saya hirup? Dalam sehari berapa kali mata saya ngedip? Dalam sehari berapa kali nikmat Allah yang masih ada dalam diri saya? 1 nikmat masih bisa buang angin, masih bisa buang air kecil, masih bisa buang air besar. Itu nikmat atau bukan? Nikmat sehat. Ada 2 nikmat nih yang sering dilupain, dilalain. 1, kata Rasul, nikmatani makbunun, as-sihah wal faruh. 1 nek sehat, kita sering lupa. Udah sakit baru kerasa sehat. Yang kedua wal faroh, waktu lapang baru nyesel sekarang. Umur udah 50, umur udah 40, umur udah 30, baru mikir ya Allah, kemarin saya usia 20 masih muda, kemana aja ya Allah? Saya nggak pernah datang ngaji, saya nggak pernah nyari ilmu. Sekarang udah tua, mau berangkat ngaji kudu izin sama suami, kudu masak dulu, kudu ngurus anak dulu, dan lain sebagainya. Ini kita nyadar waktu lapang. Nikmat sehat, buang angin tuh nikmat sehat apa enggak? Jadi kalau ada yang buang angin jangan dikatain lagi. Tandanya dia, ibu kalau buang angin, kalau suami buang angin depan ibu diomelin apa enggak? Bukan main ustazah, saya suruh keluar loh. Ya, padahal buang angin tuh cirinya orang masih sehat. Itu kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar nih, ini hebatnya Islam, agama kita, Bu. Semua dibahas oleh Islam, diatur oleh Islam. Dari mulai kita tidur, mau tidur sampai bangun tidur, semua dibahas sama Islam. Termasuk jenis buang angin ada dalam agama kita. Itu jangan main-main, makanya jangan sepele sama buang angin. Sehat tandanya. Ada orang nggak bisa buang angin, dia kudu operasi ususnya. Ada orang yang tiap detik buang angin. Kalau bahasa kita udah dol, udah penyakit tuh kayak gitu ya. Udah daimul hadas. Jadi kalau wudu dibuang angin, wudu mau sholat buang angin, dicabut kenikmatan oleh Allah. Jadi yang benar yang mana ustazah? Yang tengah-tengah. Nggak buang sakit, dibuang terus juga tandanya udah sakit, ya. Jadi kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan tuh dalam kitab fikih, buang angin itu terbagi dua jenis. Ada buang angin yang
ada suaranya, ada baunya. Ada suaranya tapi nggak ada baunya. Itu namanya durroh. Ibu lagi nyocokin nih, bener nggak begitu ya bunyinya? Durroh, suaranya kenceng tapi baunya kagak ada. Yang sering begitu suami apa istri? Suami. Nyalahin aja tuh suami. Ada model yang kedua, buang angin yang bunyinya kagak ada tapi baunya masya Allah. Ini lebih mengerikan nih kalau dia udah keluar nih, ya, lagi ngaji di majelis taklim nggak ada suaranya tapi baunya la ilaha illallah. Siapa yang buang angin? Siapa yang buang angin? Itu jadi pertengkaran di satu majelis gara-gara bau tersebut. Ini yang sering begini suami apa istri? Gimana ya ustazah? Saya dua-duanya sering juga. Ya, itu dari jenis buang angin saja ada dalam pembahasan agama kita. Artinya apa? Buang angin itu nikmat dari Allah. Buang air kecil nikmat dari Allah. Ada orang nggak bisa kencing, kencingnya batu, dioperasi. Ada orang sudah tua, kalau ibu-ibu di sini nggak ada yang tua ya, Masya Allah, sudah tua, usia lanjut, dia kena penyakit B12, batuk, bengek, budek, buta, beser. Ada penyakit nggak? Penyakit. Jadi semua nikmat yang terkecil nih patut kita muhasabahi, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Nangis kita tiap malam, alhamdulillah ya Allah masih dikasih sehat. Jadi nggak ada nikmat yang paling luar biasa Bu kecuali nikmat sehat, betul nggak Bu? Ibu sebanyak apapun duit ibu di deposit, sebanyak apapun properti kita, tanah kita di mana-mana, tapi kalau kita sakit, nikmat apa enggak? Ibu ngumpulin perhiasan sampai berkilo-kilo, itu berlian, emas, perak, tiba-tiba mati, meninggal. Yang nikmatin siapa perhiasannya? Bini kedua. Jadi hati-hati, kita punya nikmat disyukurin, kemudian apa? Difikirin, ya Allah nikmat yang saya punya harus saya gunakan untuk apa? Tuh. Jangan sampai hanya untuk egois diri kita sendiri, ya. Jadi itu satu tadi aktivitas lisan, yang kedua aktivitas hati. Kita disuruh oleh Allah menghayati ayat tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh hati kita syukur, ikhlas. Tuh aktivitas yang kedua. Yang ketiga, cara bersyukur adalah dengan aktivitas fisik. Jadi bersyukurnya melalui aktivitas fisik, ibadah yang ditingkatkan, ya, akhlak yang diperbaiki, kemudian puji kepada yang lain. Ada bersyukur, ada syukuran. Beda apa enggak Bu? Beda apa enggak? Ada bersyukur, ada syukuran. Bedanya di mana? Apa bedanya? Bersyukur sama syukuran? Bersyukur alhamdulillah, kata ibu. Kalau bersyukur adalah bukti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau ajak orang lain untuk sama-sama menikmati nikmat yang kita punya, kita manggil yatim, kita manggil tetangga, saudara, syukuran. Kenapa? Alhamdulillah saya baru pulang haji, mau syukuran, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi sedekah, itu namanya syukuran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu aktivitas fisik kita. Cara bersyukur kita melalui aktivitas fisik adalah dengan sering menyebut nikmatmu, dengan mengajak orang lain untuk merasakan nikmat yang kamu miliki. Punya uang banyak dipakai sedekah, punya rumah bagus dipakai buat ngaji, punya kendaraan bagus dipakai buat ibadah.
Jadi apapun yang kita miliki, aktivitas fisiknya, cara bersyukurnya yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya baju bagus, dipakai buat kondangan apa buat ngaji? Kondangan, ustazah. Kondangan baju saya lebih mahal. Ya belum yang ada payet-payetnya, ada berliannya dan lain sebagainya. Kalau ngaji mah saya yang murah-murah aja katanya. Ini hati-hati, ini jadi reminder, muhasabah buat kita. Ya Allah, saya lebih sering menggunakan nikmat saya untuk apa? Ibu-ibu punya make up mahal, ada channel, apalah make upnya merek-merek terkenal, dipakai ketika buat datang ke party, pesta, atau dipakai depan suami. Benar, benar. Depan suami pakai lipstick apa enggak? Pakai bedak apa enggak? Pakai parfum enggak? Lupa ustazah, saya lupa kadang-kadang gitu ya. Ini kan memakai kebaikan, berdandan cantik depan suami, pahala enggak? Mensyukuri nikmat enggak? Tapi banyak kita yang lupa melakukan hal tersebut. Ketemu sama orang, ketemu pejabat, ketemu guru, ketemu yang lainnya, kita berdandan secantik mungkin, tapi ketika bertemu dengan pasangan kita, kita tidak memberikan senyum terbaik. Padahal ciri istri solihah, idza nazarta saratska. Ini Pak, kata Rasul, perempuan solihah tuh cirinya kalau kita mandang dia nyenengin hati kita. Ada bini kalau yang dipandang mesem mulu, senyum kagak, ngomong makasih kagak, ya? Ada nggak? Ada. Ini gimana kita mau dapat gelar solihah kalau senyum saja nggak pernah depan suami? Nggak perlulah pakai lipstik yang paling mahal, lipstiknya harganya 500 sejuta. Dia pakai lipstik tebel merah mahal, tapi nggak pernah senyum depan suami, sama aja bohong. Biarpun lipstik dia cuman merek pipa, yang 10 ribuan, 15 ribu, tapi kalau suami pulang, assalamualaikum suamiku, waalaikumsalam. Ibu begitu nggak bu? Insya Allah. Suami pulang kita bukain pintu, wahai abang daku, kita cium tangannya bolak-balik 3 kali. Muah, muah, muah. Jangan kita sama guru aja cium tangan bolak-balik. Sama laki kudu begitu, suami pulang dirangkul tangannya kita cium. Ditanya abang pulang kerja lelah atau enggak? Lelah, kata suaminya. Ayah mau mana dulu? Dapur, sumur, kasur ayah. Mama sudah siapkan semuanya untuk ayah. Ini ciri istri yang di suaminya datang dia senyum, disambut, ditanya mau yang mana dulu, udah siap semua. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir jadi istri solihah semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan lupa cium tangan sama suami. Tadi berangkat ke sini cium tangan. Lupa ustazah. Tadi berangkat ke sini izin sama suami, izin tapi kagak cium tangan ustazah. Ayah berangkat ya katanya. Iya gih kata suaminya. La ilaha illallah. Tapi insyaallah kita makin tahu bagaimana cara bersyukur. Salah satunya dengan aktivitas fisik kita. Kita punya mukena, mahal tuh mukena. Jangan salah bu, ibu-ibu, saya yakin pasti ibu-ibu lebih tahu. Mukena tuh ada yang harganya jutaan juga ada, betul ya? Yang sampai 15 juta pun ada. Padahal fungsinya apa bu? Buat sholat sama. Tapi ada mukena dari harga 50 ribu, 100 ribu, sampai 15 juta ada. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak mandang seberapa mahal mukena kita, enggak. Yang Allah pandang itu, yang disuruh, ini dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat dalam Al-Quran. Khudhu kulli masjid. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu masuk ke dalam masjid, kalau kamu pengen ibadah, kamu pengen sholat, pakai pakaian terbaik. Terbaik ini maknanya bukan termahal, bukan termewah, terglamor dan lain sebagainya, tidak. Tapi terbaik adalah pakaian yang paling pantas di hadapan Tuhanmu dan sama manusia. Pakaian yang menutup auratmu dengan sebaik mungkin, dan pakaian tersuci untuk digunakan sholat. Bu, jadi bukan yang paling. Kadang-kadang kita tarawih sama Idul Fitri, Idul Adha, ini sholat bareng-bareng. Idealisan kalau perempuan di mana biasanya tarawihnya? Di belakang ya.
Banyak orang ketika ibadah berjamaah hatinya nggak khusyuk. Kenapa? Karena di hatinya lagi mikirin mau kena orang beli di mana. Betul? Benar. Tengok celinguk kanan kiri depan, yang satu warna pink, yang satu hijau, yang depan hitam putih, yang belakang modelnya begini dan lain sebagainya, sampai kita takbir ngikut imam, Allahu Akbar, dalam hati berpikir itu mau kena payetnya cakep bener, di Shopee, Lazada, apa Tanah Abang belinya ya, habis ini mau dicari dah katanya. Tapi nggak bikin kita khusyuk, karena yang disuruh bukan yang termewah apa termahal, tapi terbaik di sisi Allah dan yang paling suci untuk ibadah. Ya, maka pakai mukena yang paling bagus, paling suci, bukan paling mewah, paling bagus. Ya Bu ya, Bu, kita kadang-kadang mukena sejuta dipakai setahun sekali. Di rumah yang kita pakai udah cetian, udah robek-robek. Hati-hati, sholat kita berkomunikasi ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus digunakan adalah pakaian terbaik kita. Saya ingat Bu, satu kisah ini tentang Rasul. Kita punya Nabi luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Indah nggak namanya? Indah. Ini kota Depok yang paling terkenal, banyak naku Nabi. Kota yang ulamanya banyak, ustadznya banyak, nabinya banyak. Ini kota Depok. Tapi insya Allah daerah Geraha Cinere nggak ada yang ngaku Nabi ya Bu ya? Nggak ada. Padahal sudah jelas dikatakan khatamun Nabi, Nabi Muhammad adalah penutup dari para Nabi. Kenapa anak Nabi yang laki nggak ada yang hidup, semua wafat Bu? Karena kalau ada yang hidup, baik itu Qasim, Abdullah ataupun Ibrahim, maka pasti orang banyak yang ngira itu Nabi selanjutnya. Makanya ketetapan Allah, anak Nabi laki-laki nggak ada yang hidup. Itu ada anaknya yang hidup, Fatimah sampai punya anak cucu pun dikultuskan oleh golongan tertentu. Gimana kalau anak laki-lakinya hidup, mungkin disangka Nabi selanjutnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Nabi, jangan ada yang percaya, biarpun itu orang Depok ya Bu ya. Orang Depok ngaku Nabi, dapat wahyu mau katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hati-hati nih, Depok gudangnya, sarangnya. Dulu ada yang ngaku malaikat Jibril, namanya Lia. Ada. Nah, udah wafat ya itu ya Bu ya. Ada nggak pengikutnya? Ada. Jadi Indonesia ini adalah tempat yang pasarnya paling laku. Orang jualan apapun laku, jualan baju laku, makanan laku. Dia jualan jadi malaikat Jibril ngaku. Untung nggak ada yang ngaku malaikat Israel. Nggak bisa tidur kita tiap malam Bu. Ya, ada tetangga kita ngaku malaikat Israel. Ngeri, saya ini kapan dicabut nyawa nih, dan sebagainya. Ini nggak ada. Ya ada terakhir tuh. Waktu itu saya diceritain ada yang ngaku Nabi, orang Depok ya, namanya Tugimin. Beda sama Nabi kita, namanya aja sudah berwibawa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita kalau dengar kata Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allah tenang hati kita dengar kata Nabi Muhammad, namanya aja udah bagus bener. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tenang nggak Bu? Coba kalau Nabi kita tadi Tugimin, ala Tugimin, nggak enak benar kedengeran di mik-mik masjid tuh ya. Jadi alhamdulillah ini udah paling benar khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad, bukan hanya namanya yang kalau kita dengar tenang hati kita, tapi ngedengar kisahnya, sirahnya, akhlaknya, ini bikin kita kadang-kadang geleng-geleng malu sama Allah. Kenapa kita punya Nabi Bu? Dulu Nabi Muhammad itu walaupun sudah dijamin masuk surga, nih Nabi Muhammad udah dijamin, udah punya tiket. Kita belum dijamin, kadang-kadang masih belang bentong ibadahnya. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sudah menjadi kekasih Allah, hamba pilihan Allah, orang yang paling Allah cintai, tapi sholat ketinggalan. Istighfarnya dalam satu hari tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar minta ampun sama Allah. Kita Bu tiap malam sholat malam apa enggak?
Saya bangun malam ustazah cuman buang air kecil, kadang-kadang nyala alarm 3, alarm istri, alarm anak, tapi kagak ada yang bangun, dimatiin lagi itu alarmnya. Beda sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau udah dijamin masuk surga, Nabi nih, tapi tiap malam beliau sholat malam. Pernah satu malam ini saksinya langsung Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Ya, yang cerdasnya bukan main, pinternya bukan main, solihahnya bukan main. Satu ketika Rasul ini lagi dapat gilirannya di kediaman Aisyah. Kan Rasul istrinya ada beberapa ya. Jadi ada kosam pembagian tuh. Kalau orang poligami kan ada pembagian ya, Bu. Ibu-ibu kalau udah dengar kata poligami langsung ya, itu Rasul, itu beda lah kisah poligami Rasul dengan orang-orang zaman sekarang, beda ya. Rasul waktu itu ada kosam pembagian gilir tempat ya. Jadi ketika itu Rasul lagi berada di rumah Sayyidah Aisyah. Ini mau tidur malam sama Aisyah. Ketika itu Rasul izin. Ini padahal Rasul nggak izin juga nggak apa-apa, tapi saking menghargai pasangannya Rasul izin. Ya Humairah, wahai istriku, aku boleh nggak malam ini aku nggak bisa tidur bareng sama engkau? Kenapa wahai Rasulullah SAW? Malam ini aku pengen tahajud, pengen sholat malam. Aisyah bilang, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau nggak perlu izin kalau pengen sholat malam, bangun aja wahai Rasul. Silahkan, ngapain izin sama aku? Engkau kan Nabiullah katanya. Enggak, aku pengen engkau ridho, kata Rasul. Karena sholat malamnya Rasul ini beda sama kita. Kita cuma 2 rakaat, 4 rakaat kelar. Ya, betul ya? Maka kita nggak izin sama suami kita, bang, izin ya bang, tahajud 2 rakaat. Ya karena cuma sebentar. Beda sama Rasul. Rasul izin, ya, Rasul izin ketika itu sama Aisyah, silahkan kata Aisyah, wahai Rasul, untuk melakukan sholat malam tahajud tersebut, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Aisyah mengisahkan, bercerita, ketika itu aku mau tidur, Rasul habis wudhu, bangun beliau sholat malam. Aku bangun nih, tidurnya nggak nyenyak, melirik dikit ngeliat Rasul masih sholat malam. Tidur lagi saking ngantuknya, kata Aisyah. Lama aku tidur, ketika itu aku kebangun, aku masih menyaksikan Rasul sholat malam. Diteruskannya lagi tidur, aduh masih malam, kata Aisyah. Sampai waktu yang begitu lama, Aisyah bangun, pun Aisyah masih mendapati Rasul melaksanakan sholat malam. Bangun Aisyah, nanya sama Rasul, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa begitu lama dan banyaknya engkau beribadah semalaman wahai Rasul? Engkau kan Nabiullah, engkau kan kekasih Allah, gak usah sebanyak itu. Apa segitu banyaknya tuntutan dari Allah kepadamu wahai Rasul? Kok sampai segitunya engkau ibadah? Bahkan dikisahkan Rasul nih, saking rajinnya sholat malam, itu sampai bengkak kakinya. Ibu kalau sholat malam bengkak apa enggak? Bengkak ustazah gara-gara asam urat, saya mau sujud susah katanya, rematik kambuh dan lain sebagainya. Rasul kakinya bengkak menurut para ulama bukan karena penyakit tadi, asam urat, ya, kemudian pengapuran, apalagi itu rematik, bukan gara-gara itu. Tapi kata para ulama, bengkaknya Rasul itu dimaknai karena beban Rasul banyak nanggung para umatnya. Makanya sampai bengkak Rasul sholat malam itu. Jadi kalau ibu mau coba nih sholat malam sampai ratusan rakaat misalkan semalaman, itu insya Allah nggak bengkak, nggak, karena beda sama bengkaknya Rasul. Bengkak tetap, tapi karena penyakit kalau kita. Kalau Rasul karena begitu banyak beban yang Rasul tanggung di pundaknya, sampai bengkak kakinya. Ketika itu Aisyah nanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apalagi yang kau khawatirkan sampai segitunya Rasul? Apa jawaban dari Rasul, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasul bilang begini, afala apa itu disebut? Afala apa itu disebutnya? Bahasanya Rasul salam yang jawab beliau ketika itu, kata Rasul begini, ya Aisyah radhiyallahu anha, afala an akuna abdan syakur,
afala an akuna abdan syakura, kata Rasul. Aku nih melakukan ini bukan karena aku udah dijamin masuk surga, tapi semata-mata aku pengen jadi hamba yang bersyukur, tuh Rasul. Afala an akuna abdan syakura, bukannya nggak salah ya aku pengen jadi hamba yang bersyukur, karena nikmat Allah tuh buatku banyak banget. Aku diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, dijamin surga, diberi kebaikan oleh Allah. Masa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur dengan ibadah sebanyak mungkin? Tuh Rasul. Kita yang bukan rasul, bukan nabi, bukan ulama, bukan wali, bukan orang salih, tapi masih menunda-nunda ibadah kita. Mana bukti kalau kita bersyukur sama Allah? Makanya aktivitas fisik yang bisa kita buktikan kalau kita orang yang bersyukur dengan meningkatkan ibadah sebaik. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah jam 11 saya nggak panjang lebar. Kalau ada sesi tanya jawab monggo silahkan. Tapi tadi kesimpulannya kita harus sering muhasabah diri. Sehari-hari lebih banyak ngeluh apa bersyukur, lebih banyak membandingkan kebaikan dari Allah atau kesedihan dari Allah, lebih banyak melihat kehidupan kita dengan nikmat yang Allah berikan atau melihat kenikmatan orang lain. Dan cara mensyukuri nikmat tadi berapa ibu-ibu? 3. Satu dengan aktivitas lisan, yang kedua aktivitas hati, dan yang ketiga aktivitas fisik, ya. Kurang lebih itu saja. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang senantiasa bersyukur dan jarang mengeluh, ya. Silahkan kalau ada sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Monggo ibu silahkan. Ada yang mau tanya? Bagaimana kita caranya kita bersyukur ataupun mensiasati, misalnya kebutuhan ekonomi seseorang itu, misalnya contoh 10 juta, sementara dia saat itu kebutuhan itu sekitar 15 atau 20 juta. Nah, itu bagaimana caranya untuk mensiasatinya? Kita tidak boleh tidak bersyukur, tapi bagaimana? Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang punya gaji 10 juta. Tapi pengeluarannya 15 sampai 20 juta. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kok jomplang antar pendapatan dengan pengeluaran? Berarti yang di sini bisa kita simpulkan adalah sebenarnya tuh gajinya cukup. Cuman yang dia buat nggak cukup adalah lifestyle-nya, gaya hidupnya. Terkadang seperti itu. Jadi misalkan begini, kita punya gaji 10 juta, kita ambil rumah nih, cicilan. Dari gaji 10 juta, kita kudu hitung-hitung secara teliti. Kira-kira saya bisa ngambil rumah di rate atau angka berapa? Jangan saya punya gaji 10 juta, ngambil rumah 8 juta per bulan. Sisa 2 juta, ujung-ujungnya ngutang sana sini. Belum bayaran anak, belum makan, belum beli pakaian dan lain sebagainya. Jadi mesti ada perhitungan. Maka ketika kita merasa pendapatan kita kecil tapi pengeluaran kita banyak, yang harus dirubah adalah gaya hidup kita. Di situ kita akan mulai bermuhasabah, bersyukur. Oh, ya Allah, saya kayaknya selama ini kurang teliti, kurang bersyukur. Ya, saya membeli sesuatu karena keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kalau kata guru saya dulu bilang begini, coba kita bedain itu keinginan sama kebutuhan dari mana. Kalau kita mau beli sesuatu, tunggu sampai 3 kali. Misal, ibu-ibu pengen beli baju, melihat gamis cakep bener di Shopee nih, ya. Melihat selewat langsung dimasukin keranjang, dimasukin doang, belum dibeli tuh, ya. Ketika itu kita hampir mau bayar, kita mikir lagi, ini butuh atau pengen? Butuh atau pengen? Oke, di skip dulu, tutup Shopee-nya. Berapa hari kemudian kita ingat sama tuh gamis, dipikirin lagi. Kayaknya saya butuh buat ngaji, bukan pengen. Buka lagi. Begitu mau bayar, ah ini mah pengen. Saya juga punya model begini warna hitam. Ini pengen, ini bukan butuh. Tutup lagi. Sampai ketiga kali kita ngelihat barang tersebut, ternyata kita ngerasa, oh harus dibeli. Oh itu berarti butuh.
pengen ya. Jadi beberapa kali dulu ditengok. Itulah kita yang pintar memanage bagaimana keuangan perekonomian kita. Nah, saat kita merasa ya Allah kok pengeluaran banyak, gaji kecil nggak bisa nutupin, rubah. Itu sulitnya bukan main memang. Ya, kadang-kadang keinginan tidak sesuai dengan pendapatan. Tapi sekali lagi, menjadi orang bersyukur itu sulit. Tapi orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah adalah orang yang hatinya ridha, ikhlas. Wal qana'atu bil qalil, yang sedikit dia syukurin. Jadi manusia kalau sedikit dia syukurin, ditambah sama Allah, ditambah. Udah banyak dia nggak syukur. Coba ibu-ibu lihat deh. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bahagia itu definisinya bagaimana? Apakah bahagia itu orang yang duit? Pernah nggak kita ngeluh terkait hidup? Saya ketemu sama jamaah banyak, Bu. Saya ceramah di mana-mana ketemu, dari mulai yang kaya raya dia punya pulau ada, yang investasinya di mana-mana, sampai yang mohon maaf kendaraan aja nggak punya, buat makan aja susah, ada. Nemuin berbagai macam manusia, jamaah yang demikian. Yang kaya raya saya ketemu, ada orang yang kaya raya kalau dia belanja nggak perlu ngitung, gesek, berapa nih totalnya, gesek, ada. Tapi ternyata masih dia curhat. Ustazah, saya mau curhat. Kenapa? Saya nggak bahagia dengan hidup saya, padahal hartanya banyak. Ada aja masalahnya. Berarti bukan harta yang bikin kita bahagia. Karena ada orang kaya raya tapi nggak bahagia. Dia cantik, suaminya ganteng, kata orang bahagia, ideal hidupnya. Dia curhat. Ustazah, saya mau curhat. Kenapa? Saya punya suami begini, bukannya ganteng, kata orang impian dan lain sebagainya. Ada ujiannya, nggak bahagia. Yang punya anak begitu juga, yang punya ini itu, yang punya ilmu begitu juga. Jadi ternyata bahagia itu tatkala kita merasa tenang dan menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tuh, itu orang bersyukur, orang paling bahagia. Ya Bu ya, kurang lebih insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan muhasabah buat kita. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu? Ibu yang mau tanya kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka kami ucapkan kepada Ibu Ustazah terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan kami sampaikan kepada keluarga kami. Amin. Insyaallah. Kami sendiri muhasabah. Nah, acara selanjutnya gimana nih Pak TKM? Atau mau ditutup dulu atau mau santunan? Ditutup dulu ya. Ustazah kami mohon doa. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah para bapak juga yang hadir, kita sudah berada di akhir kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak keberkahan, manfaat, ilmu dan hikmah kebaikan yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami adalah perkumpulan yang penuh dengan rahman, penuh dengan ilmu, dan penuh dengan kebaikan ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah segala hajat baik kami, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil muradana
وحسن ثبت إيماننا وطهر قلوبنا وصحي أجسادنا وكثر أرزاقنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الوالدين وببركة الوالدين وببركة الوالدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu, terima kasih banyak ya Bapak DKM semua, Ibu Sumiati. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah dalam penyampaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ridha, dimaafkan. Insyaallah kalau panjang umur kita silaturahim nanti di kajian dan waktu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.